Halo semuanya, saya Gita Kartika, NIM A1 2021 13812. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek saya. Jadi langkah pertama yang saya lakukan di sini adalah pengumpulan data. Di sini data yang saya ambil di sini bersumber dari yang tercantum. Kemudian saya akan melakukan menelaah data. Di sini saya mengimport library yang saya butuhkan terlebih dahulu, lalu menampilkan load dataset. Di sini saya connect ke drive, lalu saya tampilkan datasetnya berikut. Lalu setelah itu saya mengganti nama fitur sesuai yang ada di panduan datasetnya. Berikut fitur-fitur yang sudah saya tambahkan. Lalu saya mengubah isi dari fitur comfort yang bertampilkan tanda tanya seperti ini ke none. Lalu saya mengganti isi yang tidak sesuai dari kolom fitur LBP, kemudian core STPL, lalu BP STPL. Sudah saya ganti. Saya tampilkan info, kemudian describe. Kemudian langkah ketiga ada memvalidasi data. Di sini fitur, function-function yang akan dibutuhkan dalam memvalidasi data. Lalu saya memanggil fitur untuk mendefinisikan, untuk memisahkan kolom-kolom dalam data frame menjadi 3 kategori berdasarkan tipe datanya. Lalu kita tampilkan plot categorical. Kemudian untuk menentukan objek data, langkah keempat, untuk menentukan objek data, kita tampilkan datanya, tampilkan infonya, lalu kita benahi di dalam fitur decision AGM text. Jadi kita menghilangkan strip atau spasi, kemudian membersihkan datanya, dan kita mengcek apakah ada is null. Kemudian mendeteksi keberadaannya di mana. Lalu kita isi nilai none tersebut. Kemudian convert as type int untuk integer. Kemudian kita tampilkan kembali, cek lagi apakah ada is null-nya. Sudah tidak ada. Lalu cek dan menghapus data duplikat yang ada. Sudah tidak ada. Kemudian kita get info dari data cleaning tadi. Kemudian langkah ke-6 ada konstruksi data. Di sini ada mengecek fitur yang bertipe kategorikal. Lalu di sini sebelum encoding, di sini setelah encoding. Kemudian mengcleaning drop pasien number. Kemudian memvisualisasikan distribusi dari masing-masing fitur. Kemudian kita tampilkan heatmap-nya. Kemudian langkah ke-7 menentukan label datanya. Kita tentukan label data. Kemudian membuat visualisasi berupa diagram batang ya. Di sini udah saya visualisasikan. Lalu min max color, kita melakukan scaling atau normalisasi. Kemudian splitting datasetnya.
Lalu kita melakukan modeling. Di sini model yang saya gunakan decision tree. Lalu kita evaluasi decision tree-nya. Di sini akurasi 0,83. Kemudian ini ada convolution matrix-nya. Lalu kita melakukan dengan parameter optimal. Ini sudah ditampilkan convolution matrix-nya. Lalu ini adalah convolution matrix-nya. Lalu kita tampilkan classification report-nya. Sini akurasi menjadi 0,89. Dari hasil evaluasi saya, akurasi yang didapat 89%. Model memiliki tingkat akurasi yang cukup baik secara keseluruhan. Kemudian precision sebesar 0,89 menunjukkan prediksi kelas 0 benar. Kemudian kelas 2 precision 0,00 karena tidak ada prediksi yang benar untuk kelas ini. Kemudian recall sebesar 1, berarti semua data aktual kelas 0 berhasil diprediksi dengan benar. Kelas 2 recall 0,00 karena tidak ada data aktual kelas 2 yang diprediksi benar. F1 score kelas 0 memiliki skor F1 sebesar 0,94 menunjukkan keseimbangan precision dan recall. Kelas 2 memiliki skor F1 sebesar 0 karena precision dan recall sama-sama 0. Kemudian macro average, precision rata-rata antar kelas 0,44, recall 0,50, F1 score 0,47. Ini memberikan gambaran rata-rata performa antar kelas tanpa mempertimbangkan ketidakseimbangan jumlah data. Kemudian weighted average, precision, recall, F1 score dihitung berdasarkan bobot jumlah data setiap kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa kembali.